night, or good evening, or good morning. Whenever you see this video, I hope all of you are always in the protection and grace of Allah. Just so you know guys, this video was taken on March 2020 in the situation of self-isolation as an effort to prevent the spread of coronavirus. But whatever the condition, I trust that this comes from Allah and it will be end with His might. So guys, let's try more, be careful, stay safe and keep calm, and we will be okay, inshallah. Okay guys, back to the topic. Let's introduce myself first. My name is Melanie Yulia Shandi, or you can call me Melanie. I am studying physics at Faculty of Science and Technology, Airlangga University, Surabaya, Indonesia. What will I do? In this video guys, I will to tell you about 3 basic things that all of you must know as you as millennials. Now, technology has been growing rapidly and the world has entered the 4th industrial revolution that marked by the usage of computer and robotic technology for produce goods. Based on the article titled Blended Learning, the Solution of Learning on 4.0 Managed Industrial Revolution Era by Zaki Mubarak, said that if seen by the data's writing and storage technique, this era is called digital era. Because the data that usually stored physically and manually change to digital data. The data are programmed with computer programming language and it's more effective, efficient, and manageable, of course. So guys, let's follow me. I will tell you about 3 basic things. The first is metric in octave. The second is computer programming language, and the third is flowchart and algorithm. But guys, if you not too fluent in English yet, don't worry because I will tell you in Indonesian language. Okay guys, check this out. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman. Nah, di era digital seperti sekarang ini pasti kalian udah familiar kan dengan yang namanya program komputer atau pemrograman. Program komputer atau pemrograman merupakan suatu rangkaian instruksi yang dituliskan untuk menjalankan fungsi khusus pada komputer. Nah, program komputer atau pemrograman ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman, yaitu suatu instruksi standar untuk menjalankan perintah kepada komputer yang merupakan himpunan sintak dan skematik untuk mendefinisikan fungsi pada komputer. Bahasa pemrograman itu sendiri banyak sekali jenisnya. Berdasarkan tingkat kedekatannya dengan komputer, bahasa pemrograman dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada bahasa mesin, yang kedua ada bahasa tingkat rendah atau bahasa rakitan, yang ketiga ada bahasa tingkat menengah, dan yang keempat ada bahasa tingkat tinggi. Nah, yang pertama bahasa mesin. Dalam bahasa mesin ini kita memberikan perintah kepada komputer dengan menggunakan sistem biner. Sistem biner itu apa? Sistem biner merupakan sistem bilangan berbasis 2 yang disimbolkan dengan angka 0 atau 1 saja. Yang kedua, ada bahasa tingkat rendah atau bahasa rakitan. Dalam bahasa tingkat rendah ini, kita memberikan instruksi kepada komputer dengan menggunakan kode-kode singkat, misalnya kode mesin MOV, SUB, dan sebagainya. Yang ketiga, ada bahasa tingkat menengah. Nah, dengan bahasa tingkat menengah ini, kita memberikan perintah kepada komputer dengan bahasa campuran manusia dan instruksi simbolik. Instruksi simbolik itu misalnya tanda tanya, kurung kurawal, kurung siku, dan sebagainya. Yang terakhir adalah bahasa tingkat tinggi. Nah, dalam bahasa tingkat tinggi ini kita lebih dimudahkan karena kita memberikan instruksi kepada komputer dengan menggunakan bahasa manusia. Misalnya nih, menggunakan if, then, else, and
akhir yang kita kehendaki. Keluaran dari bahasa pemrograman ini adalah berupa program atau aplikasi. Berdasarkan tingkat kesulitannya, bahasa pemrograman ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bahasa tingkat tinggi, yang kedua bahasa tingkat menengah, dan yang ketiga adalah bahasa tingkat rendah. Yang pertama adalah bahasa tingkat tinggi. Dalam bahasa tingkat tinggi, bahasa yang digunakan adalah bahasa manusia. Contohnya adalah pada bahasa Basic, Basic Virtual, Python, PHP, dan Java. Yang kedua adalah bahasa tingkat menengah. Dalam bahasa tingkat menengah ini, bahasa yang digunakan adalah campuran antara bahasa tingkat tinggi dan bahasa tingkat rendah. Contohnya adalah pada bahasa C. Yang ketiga adalah bahasa tingkat rendah. Dalam bahasa tingkat rendah ini, bahasa yang digunakan jauh berbeda dari bahasa manusia. Contohnya adalah pada bahasa assembly. Nah, bahasa pemrograman ini memiliki beberapa kategori struktur. Yang pertama adalah runtutan, yang kedua adalah perulangan, dan yang ketiga adalah percabangan. Yang pertama adalah runtutan. Sebagaimana dengan namanya, runtut berarti dikerjakan secara runtut dari langkah pertama hingga langkah terakhir. Peruntutan ini merupakan suatu struktur algoritma basic untuk menjalankan fungsi yang diproses secara sekuensial, yaitu dilakukan satu persatu dari langkah awal hingga langkah akhir. Yang kedua adalah perulangan. Perulangan ini untuk membuat program menjalankan fungsi berulang. Contoh fungsi perulangan adalah for, while do, dan sebagainya. Yang ketiga adalah percabangan. Percabangan ini adalah membuat program dengan berbagai pilihan ketentuan sesuai dengan syarat atau kondisi yang dikehendaki. Nah, bahasa pemrograman ini banyak sekali jenisnya. Contohnya adalah ada Java, ada Python, ada Pascal, ada JSP atau Java Service Page, ada ASP atau Active Service Page, ada C, C++, dan Code Vision. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matriks. Pasti kalian udah sering dengar tentang yang namanya matriks di mata ajar matematika kan? Nah, menurut Wikipedia, matriks merupakan kumpulan bilangan yang tersusun atas baris dan kolom sehingga membentuk satu bangun persegi. Nah, matriks ini memiliki dimensi, katakanlah dimensinya M kali N. Itu artinya suatu matriks memiliki banyak baris sejumlah M dan kolom sejumlah N. Nah, untuk penamaan matriks ini digunakan huruf kapital, subscript, ordonya itu dimensi, yaitu M kali N tadi. Sedangkan penamaan tiap elemennya digunakan dengan huruf kecil subscript I, J, di mana I menyatakan letak barisnya, sedangkan J menyatakan letak kolomnya. Nah, dalam matriks ini juga kita bisa melakukan operasi-operasi matematika, misalnya pengurangan, penjumlahan, perkalian, determinan, inverse, dan operasi lainnya. Nah, untuk operasi penjumlahan atau pengurangan matriks, syaratnya kedua matriks yang dijumlahkan itu harus memiliki ukuran atau ordo yang sama. Misalkan ada penjumlahan matriks A dengan matriks B, maka jumlah baris dan kolom matriks A harus sama dengan jumlah baris dan kolom di matriks B. Sedangkan untuk operasi perkalian, maka syaratnya untuk perkalian matriks A dikalikan matriks B, maka jumlah kolom matriks A itu harus sama dengan jumlah baris di matriks B. Itu tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya A dikali B belum tentu sama dengan B dikali A. Nah, untuk operasi-operasi matriks yang lainnya kalian bisa pelajari sendiri di buku atau sumber-sumber lain. Nah, operasi matriks ini sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi pemrograman, misalnya pakai Octave, MATLAB, Madonna, dan aplikasi lainnya. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk melakukan operasi matriks di Madonna. Penasaran? Lihat video berikut ini. Sekarang kita akan mencoba melakukan operasi matriks dengan menggunakan aplikasi Madonna.
dipisahkan oleh tanda titik koma dan antar kolomnya dipisahkan oleh spasi. Nah, elemen-elemen matriks A ini adalah ada 1 di baris 1 kolom 1, 2 di baris 1 kolom 2, 3 di baris 1 kolom 3, dan ada 4 di baris 2 kolom 1, 5 di baris 2 kolom 2, dan 6 di baris 2 kolom 3. Nah, kita akan menjumlahkan matriks A dengan matriks B, di mana matriks B juga harus memiliki jumlah kolom dan baris yang sama dengan jumlah kolom dan barisnya matriks A. Nah, karena kita sudah mempunyai matriks A dan matriks B dengan ukuran ordo yang sama, selanjutnya kita bisa menjumlahkan matriks A dan matriks B. Katakanlah hasilnya adalah matriks C. Maka C sama dengan A plus B. Nah, agar matriks A dan matriks B tetap diproses namun tidak ditampilkan di hasil akhirnya, kita perlu menambahkan tanda titik koma di belakangnya. Nah, selanjutnya kita bisa run. Ini adalah hasil dari penjumlahan matriks A dan matriks B. Selanjutnya, untuk melakukan operasi pengurangan, kita bisa menuliskan sebagai berikut. Misalkan matriks D adalah hasil dari pengurangan matriks A dengan matriks B. Selanjutnya kita run. Nah, di bagian bawah yang D itu merupakan hasil dari pengurangan matriks A dengan matriks B. Selanjutnya, kita coba melakukan operasi perkalian matriks. Syarat dari perkalian matriks adalah banyaknya kolom matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Untuk matriks A dan B tidak memenuhi, karena ketika A dikalikan dengan B, maka banyaknya kolom matriks A tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Maka kita buat matriks lain, misalkan matriksnya adalah matriks E, yaitu di sini matriks E memiliki ukuran 2 kali 3, di mana memiliki kolom sebanyak 3. Maka kita hanya bisa mengalihkan matriks E dengan matriks yang memiliki baris sebanyak 3. Andaikan matriksnya adalah matriks F sama dengan sini matriks F memiliki ukuran 3 kali 2, yaitu memiliki sebanyak 3 baris dan 2 kolom. Karena banyaknya kolom matriks E sudah sama dengan banyaknya baris matriks F, maka kita bisa melakukan perkalian antara
matriks E dengan matriks F. Misalkan hasil perkaliannya adalah matriks G, maka G sama dengan E bintang F. Selanjutnya kita bisa run. Nah, di sini menampilkan hasil dari matriks G. Hasil perkalian matriks F dengan matriks E maka menghasilkan matriks G yang ukurannya 2x2. Nah, untuk perkalian tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya perkalian matriks E kali F tidak akan sama dengan matriks F kali E. Coba kita lihat. Nah, hasilnya berbeda. Selanjutnya adalah inverse matrix. Syarat suatu matriks bisa di-inverse yang pertama adalah determinannya tidak boleh sama dengan 0, dan yang kedua dia harus merupakan matriks persegi. Karena kita belum punya matriks persegi, maka kita harus membuat matriks baru. Misalkan matriksnya adalah matriks C yang berukuran 3x3. Di sini matriks C memiliki 3 baris dan 2 kolom. Nah, selanjutnya kita cek syarat kedua, yaitu matriks C determinannya tidak boleh sama dengan 0. Karena determinan dari matriks C tidak sama dengan 0, maka kita bisa melakukan inverse pada matriks C. Ini adalah hasil dari inverse dari matriks C. Untuk operasi matriks yang lainnya, kalian bisa pelajari sendiri dan mencobanya sendiri. Selamat mencoba. Nah, pembahasan yang terakhir adalah tentang algoritma dan flowchart. Apa sih algoritma dan flowchart itu? Algoritma merupakan langkah-langkah yang ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sedangkan flowchart merupakan bagan yang menggambarkan langkah dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Atau bisa dikatakan flowchart ini merupakan bagan penyajian dari algoritma. Nah, untuk membuat flowchart diperlukan simbol-simbol tertentu. Nah, setiap simbol ini memiliki makna yang berbeda-beda. Misalnya simbol lingkaran. Dalam flowchart simbol lingkaran itu merupakan konektor yang menghubungkan suatu proses dengan proses yang lainnya. Sedangkan simbol persegi merupakan menggambarkan proses tindakan yang sedang dilakukan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat bagan flowchart berikut ini.